gambarnya gitu. Itu kalimat zikir. Jadi seperti itu. Itulah yang disebut partikel kuantum. Makanya harus ada partikel Higgs boson, itu adalah medan kuantumnya, gelombangnya, gayanya, ada partikel lepton, itu adalah muatan di dalamnya ada elektron, muatan listriknya negatif, ada juga kuat, proton, neutron, itu muatan positif. Nah, kalau muncul getaran yang rojak masuk, maka sel itu akan menyatu, membentuk wujud, membentuk materi, membentuk sel, membentuk otot, membentuk daging, dan membentuk darah. Dan itu bergerak karena perintah zikir-zikir yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Itulah yang disebut sistem tubuh kita dan kaitannya dengan zikir. Dan akhirnya apa? Membentuk energi. Nah, energinya terserah mau digunakan untuk apa. Banyak orang yang berzikir, ya rojak, ketika energinya tidak diarahkan, ya maka energinya menggendam. Maka di dalam tubuh manusia ada 3 gaya energi. 1, energi gravitasi. 2, energi elektromagnetik, ada 4. 3, energi nuklir lemah dan energi nuklir tinggi. Kalau energi elektromagnetik itu menyebar gelombangnya. Jadi ketika saya ngomong ya rozak, menyebarkan aura energi ke udara. Terus. Ketika energi gravitasi, ketika saya ingin membentuk punya cita-cita, itu energi gravitasi yang bekerja. Tapi ketika kita berzikir, berpuasa, itu energi ke dalam, nyusun energi, ngumpulin energi. Itulah energi nuklir yang suatu saat bisa meledak tergantung pikiran kita. Itu ada 4. Nah, maka hati-hatilah kalau kita biasanya sering berzikir, sering bertirakat, itu sebetulnya gaya nuklir yang ada di dalam partikel tubuh itu ngumpulin energi. Ketika kita ngomong sembarangan, hati-hati itu bisa terwujud kalau kita ahli tirakat. Maka ada istilah seucap nyata, si pahit lidah. Hati-hati. Karena energi itu tersimpan ketika kita mengucap jatuhlah kamu, maka bisa jatuh. Karena ada perpaduan antara nyusun energi dengan gelombang elektromagnetik. Itu tanpa disadari itu bisa terjadi seucap nyata. Jadi 4 energi, 4 gaya energi itu ada di dalam tubuh kita yang diatur oleh partikel, dan partikel tersebut diatur oleh medan-medan zikir yang tiap hari kita lakukan. Maka biasanya ya saya sarankan orang yang sering puasa ngeblang, mati geni, tolong jangan bicara sembarangan karena bisa terwujud. Karena energinya luar biasa. Orang yang lagi ngeblang mati geni itu, dia mengumpulkan energi dengan cara yang sangat kuat. Pertama itu. Jadi ketika ngomong kamu jelek, ya udah pasti jadi jelek. Karena ucapannya memiliki medan energi. Karena partikel tubuhnya diatur energinya oleh medan zikir. Jadi seperti itu. Jadi tubuh kita sebetulnya diatur oleh zikir-zikir kita, atomnya, partikelnya, darahnya, semuanya diatur. Nah, kadang kita menyepelekan. Saya hanya ingin bicara tentang jangan sekali-kali menyepelekan doa dan zikir. Saya di mana-mana kemarin habis tausiah di kampus, materinya hanya itu, nggak ada materi lain. Jangan menyepelekan doa-doa kita, karena doa itu adalah energi yang mengatur partikel tubuh, dan ketika kita istiqomah melantunkan doa-doa itu, ngomong apapun bisa terwujud. Jadi seperti itu. Kenapa orang ketika berzikir yang rojak, hidupnya biasa-biasa aja, tidak ada perubahan? Karena tadi dia tidak mengarahkan energinya dalam bentuk cita-cita dan keinginan. Energinya bagus, ibarat mobilnya bagus, bensinnya bagus, tapi tidak punya cita-cita, tidak punya hajat, tidak punya target hidup. Kira-kira
Mobilnya jalan nggak? Nggak akan jalan. Hanya diem aja di bagasi. Mobilnya hebat, Fortuner, bensinnya penuh. Tapi jarang dipakai. Minimal dipakai ke Jakarta atau dipakai ke Bekasi. Tapi ini diam di bagasi. Kira-kira mobilnya bisa berangkat nggak? Enggak. Nah, nanti di penghujungnya, sehebat apapun zikir kita yang kita lantunkan, seistiqomah apapun zikir kita yang sering kita dawamkan, selama kita tidak punya impian besar, selama kita tidak punya cita-cita, maka zikir kita hanya mengendap di dalam tubuh kita, hanya untuk mengatur sel-sel tubuh, hanya untuk mengatur ketenangan dan kenyamanan hati, tapi tidak punya visi dan misi. Hanya sel doang yang sehat, hanya hati doang yang damai, tapi hidupnya begitu-begitu aja. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita berzikir, itu lagi menyusun partikel tubuh, lagi menyusun dan mengumpulkan energi yang disebut fusi nuklir. Dalam bahasa itunya energi nuklir yang disimpan di dalam tubuh kita. Nah, energi ini kalau dipandu dengan cita-cita besar, maka akan menimbulkan gelombang elektromagnetik memancar. Jadi seperti itu. Makanya hati-hati kalau orang sering tirakat, jangan ngomong sembarangan. Karena di dalam tubuh kita ada energi yang luar biasa. Pertama itu. Kedua, saya hanya ingin ngasih masukan bahwa kenapa kita harus tidak tidur di malam hari. Nah, ini sekitar 10 menit lagi ya. Tidak tidur di malam hari, melek, puasa melek, tidur ketika matahari terbit. Kenapa? Jadi Buya sempat menyinggung bahwa ketika kita berzikir, bertirakat di malam hari, di tengah kegelapan, ada energi kegelapan yang akan menyentuh kelenjar kita di tengah-tengah otak yang disebut pineal gland. Nah, kelenjar itulah nanti yang akan menghasilkan hormon 1 melatonin, 2 pinolin, 3 DMT. Nah, kalau untung-untung syukur kelenjar DMT-nya kena, maka suara jangkrik pun kedengarannya suara tasbih. Karena hormon itulah yang menjadi jembatan antara alam fisik dengan alam non-fisik. Nah, energi gelap ini apa sih? Ada ayat Al-Quran mengatakan begini, wassama'i wat-thoriq, demi langit dan demi tamu di malam hari yang mengetuk pintu. Dari kata thoriq itu yang terupuk, artinya tamu yang mengetuk pintu di malam hari. Siapa? Apakah genderuwo, pocongan, wewe gombel, kuntilanak? Wama adroka matorik. Siapakah tamu yang mengetuk di malam hari itu? Kata Al-Quran surat At-Tariq, An-Najmu Tsaqib, bulan yang menembus cahayanya, kekuatannya menembus ketika di tengah kegelapan. Bintang yang menembus, yang mengetuk ketik dengan sangat kuat di tengah kegelapan. Artinya apa? Surat At-Tariq ini lagi bicara apa? Apakah lagi bicara tamu yang datang di malam hari di tenda-tenda yang minta rokok sama kopi, ngabisin rokok gitu kan? Atau narkoba, narik rokok batur gitu. Malam hari datang hanya untuk ngobrol? Bukan. Artinya begini, ada energi kegelapan yang disebut partikel siluman. Itu yang disebut dalam bahasa fisikanya adalah neutrino. Itu hasil radiasi bintang-bintang yang ada di angkasa yang mati, radiasinya nyampe ke bumi ketika malam hari. Makanya wama adroka matorik, siapa sih yang datang mengetuk pintu di malam hari? An-Najmu Tsaqib, bintang yang kuat yang mengetuk di malam hari di tengah kegelapan. Nah, itu hasil radiasi yang disebut bintang yang berputar dengan tekanan yang tinggi, bobotnya kuat, sehingga memunculkan radiasi energi dari angkasa turun ke bumi yang disebut bintang neutrino.
atau bintang neutrion. Nah, partikelnya disebut neutrino atau energi kegelapan atau partikel siluman. Silakan buka di Google. Nah, itu terjadi malam hari. Nah, ketika partikel tersebut, itu partikelnya sangat kuat. An-najmul thaqib, bintang yang menembus, sangat kuat cahayanya. Bahkan logam pun bisa ditembus, besi bisa ditembus. Itu hasil penelitian ilmuwan Amerika, Asia Pasifik, dan Kanada. Itu bisa ditembus. Sampai menggali detektornya, bikinnya di antariksa. Nah, itu bisa ditembus, dan tubuh kita bisa ditembus. Dan ini sangat sulit dideteksi, makanya disebut partikel siluman. Kenapa malam hari? Nah itu, makanya disebut energi kegelapan. Itu 73% komposisinya. Termasuk darah kita ditembus. Kebetulan di darah kita ada zat besi dan magnesium. Nah, ketika menembus tubuh kita, menempel jaringan saraf masuk ke tengah-tengah otak yang disebut kelenjar pineal gland. Ini antenanya, antena untuk memasuki alam non fisik, itu kelenjar pineal gland. Nah, ketika menembus akan memancarkan 3 hormon. 1, melatonin. Hormon itu untuk kedamaian, kesejukan, cinta kasih, welas asih. Bahkan ketika zikir langsung ngantuk. Nah, hormon itu. 3, hormon pinolin itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang mengendap di sel tubuh kita, membersihkan memori-memori yang kotor, memori kebencian, memori rasa kesel, rasa sedih, rasa depresi, trauma, dan lain sebagainya. Kebetulan menempel di DNA kita, sama hormon pinolin dibersihkan. Maka wajar kalau orang lagi zikir, badannya pada panas, rasa panas ser, ada yang dingin ser. Nah, itu bukan jin. Itu adalah hormon pinolin yang lagi membersihkan memori-memori kotor kita akibat kerja di siang hari, kesel ke orang, sebel ke orang, memorinya masuk. Pinolin. Dan terakhir, ketika partikel siluman itu menyentuh kelenjar pineal gland, muncullah hormon DNT, maka hormon itulah yang akan membawa kita ke dimensi non-fisik. Makanya orang yang biasanya mati geni, ngeblem, itu di malam hari nggak boleh keluar ruangan, harus gelap. Karena ada partikel kegelapan, partikel neutrino yang disebut partikel siluman yang selalu menembus tubuhnya. Jadi seperti itu, ilmiahnya seperti itu. Makanya kenapa setiap malam kita jangan tidur, terus berzikir dan berzikir. Tidur itu kalau matahari terbit. Jadi seperti itu yang disebut puasa melek. Puasa melek. Nah itu, jadi menangkap partikel tadi. Bagaimana kalau meleknya hanya begadang, main gaple, ngobrol santai dan lain sebagainya? Kabar buruknya, kalau malam hari diisi dengan aktivitas tersebut, ada gelombang pikiran yang akan menghambat partikel tersebut. Beda dengan berzikir, berkonsentrasi, ada yang meditasi, ada yang diam, merenung. Gelombangnya bagus, sehingga partikel itu menembus langsung ke susunan saraf. Itu makanya Al-Quran mengatakan wan-najmul thaqib, demi bintang. Dan apakah yang mengetuk di malam hari? Yaitu bintang-bintang al-thaqib, yang kekuatannya menembus sangat kuat dan terjadi di malam hari. Nah, itu surat At-Tariq. Wasama iwat Tariq, demi langit dan tamu yang datang di malam hari mengetuk pintu. Nah, maksudnya itu efek radiasi bintang yang mati, tapi radiasinya nyampe ke bumi. Kebetulan kuat sampai menembus tubuh kita. Nah, itu yang akan mempengaruhi kelenjar pineal gland di tengah otak kanan dan otak kiri. Di tengah-tengah itu ada kelenjar itu. Gitu, makanya kenapa orang yang puasanya ngebleng harus gelap? Maksudnya harus ada partikel neutrino yang masuk ke dalam tubuhnya. Kalau partikel neutrino ini tidak disambut,
kita malamnya banyak ngobrol, partikel itu tidak akan masuk ke kelenjar pineal gland yang akan menghasilkan hormon DMT. Nah, hormon itu kalau udah aktif karena stimulus partikel neutrino atau partikel siluman, atau dalam bahasa ini mah energi kegelapan, hasil radiasi bintang yang mati, kemudian radiasinya nempel menembus tubuh kita. Wanas mustaqim, dia adalah bintang sakit yang menembus sinarnya sangat kuat dan terjadi di malam hari. Kalau aktif, maka jangan aneh kalau kita bisa melihat dimensi lain gitu. Atau jangan aneh kalau suara alam, suara jangkrik, kedengarannya bukan krik-krik tapi tasbih. Itulah surat At-Tariq bicara tentang bagaimana partikel-partikel energi bintang yang mati, yang disebut bintang neutrion, mengalami pulsar, perputaran yang tinggi sampai efek energinya menembus bumi. Itu kan bersama iwat Tariq, demi langit At-Tariq, dan tamu di malam hari yang mengetuk pintu. Dari kata Tariq, bukan Tariq ya truku, tamu yang datang di malam hari. Nah, makanya pentingnya malam hari kita menjaga aktivitas, tidak banyak ngobrol, tidak banyak bercanda, menghabiskan malam dengan zikir, dengan merenung terus menerus. Nah, kita sebetulnya diam di hutan ini didukung oleh kondisi alam yang sangat luar biasa. Gelombangnya bagus, energinya segar, juga tenang. Ketika diisi dengan zikir, tidak banyak menghabiskan malam dengan hura-hura dan ngobrol, kita sebetulnya dibantu oleh kondisi alam yang luar biasa, sehingga kondisi partikel tubuh kita akan menjadi sehat, menjadi kuat. Kalau partikel tubuh udah sehat, sirkulasinya udah teratur, jiwa juga memiliki kesadaran yang tinggi. Kenapa sih harus zikir puasa? Zikir puasa. Puasa itu fungsinya salah satunya mengatur partikel tubuh juga. Gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena sudah lewat 2 menit. Jadi saya simpulkan, pertama, ada kaitan antara gelombang zikir, vibrasi zikir dengan partikel-partikel tubuh yang saya uraikan dalam surat Az-Zariyat, bahwa zikir itu ibaratnya nakhoda, navigasi, cetak biru untuk terbentuknya partikel yang ada di dalam sel-sel tubuh. Ada 3, tadi kuak, itu semennya, lepton, itu pasirnya, dan boson itu airnya. Ketika masuk gelombang zikir, maka berinteraksi, mewujud menjadi sel, menjadi darah, dan lain sebagainya. Dan terakhir mewujud menjadi energi. Nah, terlepas nanti energinya mau digunakan untuk apa, tergantung niat dan cita-cita kita setelah kholwat mau apa, punya target apa dalam hidup. Kedua, terakhir, bahwa jangan menyepelekan malam hari. Jangan menyepelekan aktivitas zikir, riyadhah, tirakat di malam hari. Surat At-Tariq menggambarkan secara ilmiah bagaimana kondisi alam, energi kegelapan yang disebut partikel neutrino atau partikel siluman yang memiliki daya tembus yang kuat, itu bisa mengaktifkan kelenjar tubuh kita yang membantu kita memiliki kesadaran yang tinggi dan ketajaman rasa yang tinggi. Dan hati-hati bagi yang sering tirakat, saya sampaikan, saya anjurkan, masukan saya, hati-hati jangan sering ngomong sembarangan. Karena kalau kita tirakatnya udah istiqomah, partikel dan sirkulasi tubuhnya udah bagus, energi fusi nuklirnya udah hebat, ngomong apapun pasti terwujud. Seucapnya tak atau si pahit lidah katanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dosa
yang akan dipimpin oleh Mas Novi.